Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua diberi nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul, bisa mendengarkan ilmu. Insyaallah kita semua nanti mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Rasulullah tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang pantas kita jadikan sebagai pemimpin, yang pantas kita turut semuanya langkah atau ucapan beliau. Yang ketiga kalinya alhamdulillah di sini kajian hadis Arba'in Nawawi yang ke-20 tentang malu adalah bagian daripada iman. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Mas'ud Uqbah bin Umar bin Amrin wal Ansaril Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma atrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahul Bukhari. Nih dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amrin. Uqbah bin Amrin ini tergolong sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ansor, dan menurut pendapat beliau adalah termasuk sahabat Badar. Ada yang berpendapat lain bahwasanya Uqbah bin Amr ini adalah asli penduduk Badri. Jadi bisa dikatakan Badri itu adalah kampung, bisa dikatakan desa yang ada di Madinah. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwasannya Rasulullah bersabda, inna mimma atrokan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya ungkapan-ungkapan yang terdahulu yang didengar oleh orang-orang, yaitu ucapannya atau kalamnya para nabi-nabi terdahulu. Jadi secara tidak langsung apa yang apa yang dilakukan, apa yang dikalamkan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim sampai sekarang diwariskan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kalam tersebut adalah idalam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak mempunyai rasa malu, maka lakukanlah apa yang engkau hendaki. Hadis ini banyak sekali yang mentafsirkan. Ada hadis ini adalah salah satunya adalah ancaman yang diancam bahwasanya siapa yang tidak tahu malu, maka lakukanlah apa yang engkau mau. Tapi ingat, azab Allah pasti akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah, malu adalah pondasi kebaikan pada diri kita. Malu kepada manusia, kita sering juga malu kepada manusia, sering juga. Kita mau melaksanakan kejelekan, contohnya kita mau korupsi, kita malu kepada teman kita malu kepada keluarga kita. Gak jadi kita korupsi,
Kita mau berbuat zina, kita malu kepada saudara kita malu kepada teman-teman kita. Itu dengan manusia. Tapi pokok sifat malu yang sebenarnya adalah malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Orang malu itu karena dia kenal dengan Allah. Maka dari itu perlu kita kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Pertama agama ini bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, tapi pertama agama ini adalah mengenal Allah. Siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Nama selain Allah Al-Hayyu. Allah Maha Hidup. Al-Qayyum. Allah Maha mengatur. Semua urat nadi kita ini yang mengatur Allah. Nafas kita yang mengatur Allah. Dunia seisinya ini yang mengatur Allah. Maka dari itu perlu adanya kita malu kepada Allah. Kita malu kepada Allah. Allah tidak akan lengah sedikit pun. Tidak akan lengah sedikit pun untuk mengawasi kita. Allah tahu semuanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mempunyai rasa kantuk. Allah tidak tidur sedikit pun. Beda dengan manusia, karena dua sifat itu adalah sifatnya makhluk, bukan sifatnya Al-Khaliq. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk itu kita semua haruslah mempunyai rasa malu kepada Allah sebagai pondasi yang sebenarnya. Kita bisa lari dari manusia, kita bisa lari dari semuanya, tapi kita tidak bisa lari kepada Allah. Tidak bisa lari kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita punya ilmu, janganlah sombong. Kita harus malu kepada Allah. Kita punya harta yang banyak, janganlah sombong. Karena harta itu adalah miliknya Allah. Jangan sombong kau mempunyai mobil yang bagus, jangan sombong kau mempunyai pangkat yang tinggi, jangan sombong kau mempunyai ilmu yang luar biasa. Maka dari itu, apakah Allah itu maha kaya? Lahu ma fis samawati wal ard. Langit dan bumi seisinya itu milik Allah. Maka dari itu kita pantut malu. Kita nggak punya apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita lahir karena kita ada, karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sifat malu itu penting bagi kita semua. Kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang pangkat, kita menjadi orang yang kaya, kita menjadi orang yang kuat, kita menjadi orang yang berilmu. Itu bukan karena manusia, tapi karena Allah yang mengizini kita. Man zalladzi yasfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada yang bisa untuk menolong kita. Tidak ada yang bisa untuk menjamin kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang pangkat, menjadi orang yang kaya, kalau itu tidak diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah fondasi yang harus kita tanamkan. Kita kenal dulu kepada Allah. Kita kenal dulu kepada Allah, baru kita akan merasakan malu kepada Allah. Apalagi sebentar lagi adalah bulan Ramadan. Sebentar lagi adalah bulan Ramadan. Ibadah sirri, ibadah yang mana sampean sendiri tidak berpuasa pun tidak ada yang tahu. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu di depanmu, Allah juga tahu yang di belakangmu. Dimanapun kamu berada melaksanakan maksiat, dimanapun kamu berada untuk melanggar undang-undang Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tetap tahu. Maka dari itu, kalau kita sadar bahwasanya Allah itu tahu,
apa yang kita perbuat secara tidak langsung, kita harus merasa malu kepada Allah. Pondasi yang kuat adalah kita kita meyakini bahwasanya Allah tahu segala sesuatunya. Alhamdulillah, insya Allah itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanamkan dalam jiwa kita, ditanamkan dalam hati nurani kita sifat malu kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa Ramadan, persembahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Jombang.